Pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya ada jalan pintas menuju sukses yang tersembunyi gitu, yang sebenarnya kita tinggal temuin aja? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah konsep yang mengklaim kalau peta menuju jalan itu udah ada di dalam diri kita sejak lahir. Kedengarannya emang kayak fiksi ilmiah ya kan? Tapi coba deh bayangin sebentar, gimana kalau peta menuju potensi terbesar Anda itu beneran terkode di ujung jari Anda? Nah, ini dia klaim yang cukup berani dari kerangka kerja Stephen yang bakal kita bedah bareng-bareng sekarang. Oke, jadi semuanya itu berawal dari satu ide dasar yang bisa dibilang revolusioner. Lupain aja ide kalau kita harus jago dalam segala hal, konsep ini bilang, Anda itu cuma punya satu mesin kecerdasan genetik yang dominan. Dan ya, itulah kunci dari segalanya. Nah, disinilah analogi kerennya muncul. Coba bayangin, otak Anda itu kayak komputer. IQ Anda itu hardware-nya, ya kan? Kapasitas mentahnya. Tapi, Steven ini nggak fokus ke situ. Mereka justru ngelihat software-nya, sistem operasinya. Anda nih jalan di Windows, Android, atau mungkin iOS. Nah, sistem operasi unik inilah yang mereka sebut sebagai mesin kecerdasan Anda. Dari sini, kita masuk ke prinsip intinya. Fokus, satu, hebat. Idenya simpel banget. Daripada pusing nyoba jadi ahli di 10 bidang, mendingan temukan satu hal di mana Anda itu secara alami emang brilian. Jadi, kalau Anda investasikan semua energi Anda ke satu kekuatan dominan, itu efeknya bakal jauh lebih dahsyat. Ibaratnya tuh kayak sinar laser yang fokus, bukan lampu bohlam yang cahayanya nyebar kemana-mana. Oke, jadi sistem operasinya ini ada apa aja sih? Nah, menurut Steven, semua manusia di dunia ini bisa dipetakan ke dalam 5 mesin kecerdasan utama. Yuk kita lihat satu-satu dan coba deh sambil nebak, mana yang paling Anda banget? Pertama, ada tipe sensing. Ini nih orang-orang yang motonya lihat dulu baru percaya. Mereka praktis, membumi, dan ngandelin panca indera. Kekuatan super mereka, ingatan detail, dan jago banget soal eksekusi. Lanjut, tipe thinking. Wah, ini sih arsiteknya lagi kah? Mereka ngelihat dunia itu sebagai sebuah sistem yang harus dianalisis secara objektif. Buat mereka, data itu nggak pernah bohong, dan efisiensi itu adalah raja. Berikutnya tipe intuiting. Nah, mereka ini para visioner yang hidup di dunia. Gimana kalau mereka bisa ngelihat pola dan kemungkinan yang nggak dilihat orang lain? Pokoknya mereka itu mesin penghasil ide. Terus ada tipe feeling. Ini jantungnya tim manapun. Mereka itu menavigasi dunia pakai kecerdasan emosional dan hubungan. Mereka itu tipe pemimpin yang bisa menginspirasi, yang ngerti banget perasaan orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, tipe insting, si bunglon yang serba bisa. Mereka punya naluri yang tajam banget buat menengahi, ngebantu, dan beradaptasi. Bisa dibilang mereka ini perekat sosial yang rela berkorban demi keharmonisan kelompok. Nah, ini nih, perbandingan yang pas banget buat ngegambarin gimana kerangka kerja ini bikin tipe-tipe yang kayak kutub utara sama kutub selatan. Di satu sisi, ada sensing yang akarnya kuat banget di bumi, fokusnya ke fakta, realita, apa yang ada sekarang. Di sisi lain, ada intuiting, yang kepalanya tuh kayak di awan, isinya ide, imajinasi, masa depan. Bener-bener kayak bumi sama langit kan? Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling bikin penasaran dan mungkin paling kontroversial juga. Pertanyaannya, gimana caranya semua ini bisa ketahuan? Jawabannya, menurut Steven, ada di sidik jari Anda. Jadi, logika dibaliknya tuh gini. Karena sidik jari setiap orang itu unik dan katanya terhubung langsung dengan sistem syaraf kita, maka pola-polanya itu dipercaya bisa ngungkapin bagian otak mana yang paling dominan atau yang jadi sistem operasi utama kita. Dan untuk klaim yang sebesar ini, prosesnya ternyata simple banget. Cuma 3 langkah, 10 sidik jari Anda di-scan, terus ada software khusus yang analisis polanya, dan voila, ketahuan deh mesin kecerdasan dominan Anda. Nah, materi sumbernya ini juga mengklaim tingkat akurasi yang tinggi banget loh, di atas 95%. Ini katanya berdasarkan riset mereka, di mana dari 352 orang yang dites ulang, cuma 3 orang yang hasilnya berubah. Angka ini menurut mereka fantastis banget untuk ukuran ilmu sosial. Oke, anggaplah Anda udah tahu sistem operasi Anda. Terus pertanyaan besarnya kan, so what? Nah, disinilah Steven itu berubah. Dari yang tadinya cuma kayak tes kepribadian, jadi semacam panduan hidup yang katanya bisa diterapin di mana aja. Sumbernya bahkan pakai istilah yang Indonesia banget, palu gada. Tahu kan, apa lu mau, gua ada.
Ini buat ngegambarin kalau Steven itu kayak pisau lipat Swiss serbaguna buat kehidupan. Jadi apapun tantangannya, kuncinya diklaim ada di pemahaman tentang mesin genetik Anda sendiri. Dan ini diterapinya bisa di mana-mana loh. Mulai dari milih karir yang pas, ngertiin gaya belajar anak, ngebangun hubungan yang lebih oke, bahkan sampai buat rekrutmen di perusahaan. Cakupannya luas banget. Dan ini dia nih, mungkin janji yang paling menarik dari semuanya. Menemukan karpet merah pribadi Anda. Coba deh bayangin, sebuah jalan sukses yang nggak terasa kayak perjuangan berat. Malah sebaliknya, rasanya tuh mudah, alami, dan bahkan menyenangkan. Kenapa? Karena Anda nggak lagi ngelawan arus, tapi justru ngikutin aliran takdir genetik Anda. Ini nih salah satu contoh nasihatnya yang spesifik banget soal hubungan. Alasannya, katanya kalau tipenya sama, nggak bakal ada sirkulasi atau dinamika saling melengkapi dalam hubungan itu. Wah, ini bikin aplikasinya jadi terasa nyata dan konkret banget ya. Pada akhirnya, semuanya itu balik lagi ke pesan utama di awal tadi. Seluruh konsep yang kelihatannya rumit ini sebenarnya bisa disederhanain jadi satu kalimat. Temukan satu hal di mana Anda itu secara genetik emang ditakdirkan untuk jadi hebat, lalu fokuskan semua energi Anda ke situ. Dan kutipan ini, yang disebut dalam sumbernya sebagai seruan dari Al-Quran, benar-benar ngerangkum filosofi utamanya. Intinya adalah tentang menyelaraskan semua tindakan Anda dengan sifat sejati Anda, supaya bisa mencapai potensi yang paling tinggi. Dan ya, itulah inti dari konsep Steven. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dari kelima mesin ini, mana yang paling klik sama diri Anda? Apa Anda ngerasa sebagai si eksekutor yang praktis? Atau si ahli strategi yang logis? Si pemimpi yang kreatif? Si penghubung yang empatis? Atau mungkin si penyeimbang yang naluriah? Apapun jawabannya, terima kasih sudah menyimak.